teman yang sudah hadir walaupun undangannya mendadak. Nah, saya juga mendadak juga ini karena ada waktu kebetulan jadwal saya agak kosong pagi ini. Kemarin juga nggak jadi ya. Jadi karena kemarin nggak jadi gantinya hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan diskusi sama teman-teman tentang arah market hari ini. Ya, beberapa hal sebelum kita bicara chart, kita ngomongin fundamental dikit ya. Ya, nah sebentar ini saya harus ngapain? Bentar, share screen. Salah. Oke, teman-teman, pertama eh, ada beberapa hal yang mungkin perlu jadi catatan ya untuk kita. Nah, untuk teman-teman yang hari ini ingin dapat update fundamental, itu ada di grup trader merah putih ya. Jadi teman-teman silakan lihat ya di trader merah putih saya sering posting nih berita-berita fundamental yang menurut saya penting ya. Jadi nggak semua berita fundamental itu saya posting di sini. Jadi saya pilih hal-hal yang penting aja yang kira-kira nanti kita bisa tahu konsekuensinya itu kemana. Contoh berita penting hari ini yang saya posting adalah ya, nah ini yang wawasan pasar. Eh, Hari ini kalau teman-teman lihat di Forex Factory sebentar ya, Forex Factory sebentar kita buka Forex Factory sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat di Forex Factory hari ini ada beberapa yang penting ya yang harus diwaspadai. Yang pertama ini di yen. Di yen ini ada BOJ policy rate. Ini hari ini yen akan memutuskan tentang kebijakan mata uangnya. Diprediksikan tetap ya masih di bawah nol, ya masih suku bunga negatif. Nah, diprediksikan begitu. Jadi ini apa? Impact-nya apa? Impact-nya kalau suku bunga negatif untuk yen, karena ini tentatif sih kita nggak tahu nih bisa kapan aja nih ya. Suku bunga negatif untuk yen, tentu yen akan melemah kembali. Kalau yen melemah kembali, maka bisa kita perkirakan misalnya USD JPY akan naik lagi, ya. Semua yang berhubungan dengan yen akan naik ya, misalnya GBP JPY, ya, Euro JPY, USD JPY. Nah, jadi ini memang sebaiknya ditunggu. Kalau ada teman-teman ada posisi di yen, kalau misalnya minusnya nggak gede-gede banget, di cut loss aja. Ya, kalau misalnya nanti ada peluang berbeda arahnya. Kalau udah gede banget dipasang stop loss. Ya, pokoknya dikendalikanlah risikonya sebisa mungkin karena diprediksikan akan ada lonjakan harga walaupun mungkin temporary. Nah, ini yang penting hari ini. Kalau out tadi barusan ya case rate-nya udah keluar, jadi kita apa dulu? Kita update dulu nih, tetap ya, tetap dan apanya impact-nya kalau teman-teman mau lihat ada lonjakan harga kayaknya di out mana out tetap ya, out tetap ya. Oh ini weekly. Nah ini dia ya, nggak nggak signifikan, belum breakout low ini ya. Kalau kita H1 dia belum breakout low, jadi kalau mau sell mungkin teman-teman tunggu breakout low dulu ya, lalu nanti cari harga bagus ke atas. Jadi kalau mau sell eh, saran saya breakout low, tunggu breakout low-nya ya, baru nanti cari harga bagus ke atas. Nah, itu yang untuk apa? Untuk hari ini yang sudah terjadi. Nah,
Nah, tapi yang berita yang saya posting hari ini, yang mungkin teman-teman perlu, di sini ada rapat pembukaan FOMC hari ini. Jadi, FOMC ini kan berkaitan dengan suku bunga Amerika, dolar. Jadi, prediksinya berdasarkan data inflasi kemarin, ini kan ada rencana bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga, ya. Tapi suara suara kedengaran, sorry, suara kedengaran, Dengeran, Pak. dengaran ya. Nah, itu kan sudah ada wacana suku bunga akan diturunkan. Kalau suku bunga turun, dolar melemah kan. Nah, tapi data inflasi minggu lalu itu menunjukkan ada peningkatan inflasinya. Yang karena itu, inflasi itu, jadi logikanya aja teman-teman pahami ya, coba dipahami logikanya. Nah, inflasi itu kan kenaikan harga barang, ya, baik di level produsen ataupun di level konsumen. Ya, jadi eh, eh, biasanya bank sentral apabila ada inflasi, mereka akan menaikkan suku bunga untuk mengimbangi inflasi. Nah, tapi kali ini kan wacana yang sudah digulirkan sejak lama, The Fed kan ingin menurunkan suku bunga. Demikian juga untuk negara-negara yang lain. Nah, pengennya menurunkan suku bunga, tapi inflasinya malah naik. Nah, apakah artinya The Fed akan menaikkan suku bunga? Kan gitu pertanyaannya. Sepertinya tidak. Ya, jadi mungkin The Fed hanya akan mempertahankan suku bunga di level yang tetap. Nah, karena kalau naikkan suku bunga terlalu terlalu ekstrim, dari niat menurunkan suku bunga kok malah menaikkan. Jadi kemungkinan ini pertemuan The Fed ini kayaknya hasilnya itu suku bunga tetap dulu belum naik. Ya, ada kabar akan naik nanti di Juni 2024. Jadi teman-teman, kalau misalnya suku bunga tetap gimana? Kalau Amerika nggak naikkan suku bunga, bagaimana? Nah, jadi eh, kalau dilihat kebiasaannya, sesuatu yang nggak naik ya, itu ya apa orang, apa keinginan orang ke situ kan lebih lebih kecil ya. Jadi kan satu mata uang itu diburu, kalau orang memindahkan asetnya ke satu mata uang itu kan yang paling besar dorongannya adalah kan mengharapkan suku bunga, ya, mengharapkan bunga. Jadi kalau bunganya nggak naik, mungkin aja selera orang terhadap mata uang itu mungkin tidak jauh berkurang, tapi ada pengurangan biasanya. Jadi kita mungkin akan melihat penguatan-penguatan mata uang yang lain sementara terhadap dolar. Nah, karena teman-teman sukanya gold, ya, ya ada kemungkinan gold juga akan naik lagi apabila nanti keputusan The Fed-nya tidak menaikkan suku bunga. Nah, jadi sebaiknya teman-teman tunggu aja, jangan jangan trading yang agresif lah ya sebelum keputusannya keluar ya. Jadi kalaupun nanti mau sell gold atau buy gold, TP-nya pendek-pendek aja dulu 20 pip, 25 pip, jangan jauh-jauh dulu. Nah, kecuali teman-teman memang mungkin sudah dapat bocoran, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya. Ya, jadi apa gitu keputusan yang fixnya ya silakanlah pasang target yang jauh. Nah, eh, apapun keputusan Anda sebelum berita penting seperti ini keluar, itu bisa dianggap spekulasi dan boleh dikatakan judi. Ya, jadi Anda benar-benar berjudi. Karena nggak ada orang yang tahu, walaupun bisa orang prediksi misalnya, loh itu kan data inflasinya kan naik, misalnya. Kalau data inflasinya naik, harusnya kan The Fed tidak menaikkan suku bunga. Nah, tidak menurunkan suku bunga. Oke, itu kan apa kita gitu. Tapi sudah bertahun-tahun trading ini, apapun yang kita pikirkan bisa nggak terjadi gitu. The Fed punya pertimbangan sendiri yang kita nggak tahu gitu. Ya bijaknya sih kita nunggu aja sampai The Fed mengeluarkan keputusannya. Ya, jadi kalau memang ada kejelasan, oh suku bunga nggak naik, nggak turun, ya tetap, oke baru kita bertindak.
Nggak usah takut kehilangan momen. Ya, nggak usah takut kehilangan momen. Misalnya contoh ya, gara-gara suku bunga naik. Suku bunga nggak naik. Jadi gold naik nih ceritanya. Ya, nah dari awalnya di sini sampai ke sini. Terus gimana? Apa kita kehilangan momen? Belum tentu. Ya, jadi teman-teman masih bisa sabar nunggu harga gold, mungkin cari diskon dulu dia ke support ya. Nah, nanti tekniknya terserah lah pakai teman-teman pakai teknik apa gitu kan. Anggap aja ada support lah di sini ya. Nah, ya udah sabar aja nunggu. Sabar sampai sini nanti baru bereaksi karena memang belum ada perubahan keputusan dari The Fed, ya harga akan naik lagi. Loh, kenapa? Kok bisa turun? Pertanyaannya kenapa suku bunganya tetap, dolar selera orang terhadap dolar itu berkurang, gold udah sempat naik, kok bisa turun? Apa orang bisa tertarik lagi sama dolar? Nah, ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena ada aksi profit taking. Jadi orang-orang yang sudah dapat untung di gold itu pada likuidasi liquid posisinya. Jadi dia sell gold dulu. Jadi harga perlahan turun, ya. Turun sampai mana? Nanti kita bisa bahas. Tapi ceritanya dulu, ya. Ceritanya dulu. Wah, yang kedua karena ada berita-berita yang setelah itu mungkin nanti hari Senin atau hari Selasa depan, hari Rabu depan ada berita-berita yang memperkuat dolar sementara. Data-data ekonomi yang bisa menguatkan dolar sementara, tapi tidak begitu besar impact-nya dibanding data suku bunga. Jadi masih levelnya masih di bawah suku bunga, tapi positif untuk dolar. Jadi masih ada peluang dolar itu menguat lagi, walaupun trennya tetap dia melemah. Jadi tren besarnya dia tetap melemah, tapi tetap ada peluang dolar akan cari harga bagus, istilahnya cari diskon. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu ngerasa Maksudnya kehilangan gimana? momentum, santai aja, ya, santai aja. Ya, Nah, jangan impulsif istilahnya. Jangan makanya mentang-mentang nggak usah reaktif. mentang-mentang sudah lihat apa eh, gold naik, ya ketinggalan. Sering kita begitu soalnya kan. Ya kalau misalnya, wah ternyata setelah naik nggak turun lagi, naik terus, ya udah nggak rezeki gitu. Ya nggak rezeki. Tetap ada peluang kok sebenarnya. Ya nanti kita bisa belajar, oh ada pola continuation misalnya. Dia naik, turun dikit doang, ya. Tapi kita udah lihat misalnya ada divergen. Nah, walaupun turunnya nggak sesuai dengan harapan kita, misalnya di sini, ya, tapi ada divergen misalnya yang kita percaya gitu, divergennya ini signifikan ini. Ya kayaknya udah cukup nih turunnya, akan naik lagi ya kita buy-nya di sini. Berarti naik lagi. Seperti itu. Nah, itu kira-kira beberapa skenario kalau nanti gold naik lagi ya. Jadi itu sudah. Nah, lalu yang penting lagi yang teman-teman harus perhatikan yang saya posting di sini itu ada tentang oil. Nah, ini oil penting. Bentar. Nah, ini kalau teman-teman baca, Amerika bermaksud menambah cadangan minyak strategisnya seperti semula. Jadi, simpanan nih maksudnya. Cadangan minyak itu simpanan. Jadi, Amerika beli minyak untuk disimpan. Ya. Nah, jadi kalau dia mau beli minyak untuk disimpan, berarti yang meningkat supply atau demand. Coba, ada yang bisa bantu saya nggak? Kalau dia mau beli minyak untuk disimpan, yang meningkat supply-nya atau demand? Permintaan atau penawarannya yang meningkat? Ada yang bisa bantu saya? Iya, demand. Ya, demand. Karena mereka butuh minyak, walaupun untuk disimpan. Jadi dia akan membeli lebih banyak oil. Nah, karena dia membeli lebih banyak minyak, kebutuhan terhadap minyak akan lebih besar. Berarti demand-nya meningkat. Ya, supply-nya bagaimana? Nah, supply-nya justru hari ini ada rencana pemotongan produksi oleh OPEC Plus. Ya, OPEC Plus itu adalah negara-negara anggota OPEC plus Rusia.
akan ada rencana penurunan produksi walaupun tidak sebesar sebelumnya. Jadi berita itu sudah ada. Yang ketiga, data ekonomi Cina. Jadi Cina ini ekonominya mulai membaik. Ya, ketika Cina mulai membaik, Cina adalah negara produsen, salah satu negara produsen terbesar di dunia. Produsennya dari mana? Dari pabrik-pabriknya. Ya, mereka memproduksi banyak sekali barang ke seluruh dunia. Jadi untuk memproduksi itu mereka butuh minyak. Ya, ketika ekonominya membaik, maka otomatis ya pabrik-pabriknya lebih hidup dari sebelumnya. Permintaan produksinya akan meningkat. Ya, kalau produksinya meningkat, dia butuh bahan bakar yang lebih banyak. Ya, nah untuk mengoperasikan mesin-mesin pabriknya. Karena itu demand terhadap oil akan meningkat. Jadi ada dua ini. Satu ada meningkatnya demand dari Amerika dan Cina. Yang kedua ada rencana pemangkasan produksi atau pengurangan supply dari OPEC Plus. Maka dengan logika sederhana seperti itu, maka kita akan melihat oil akan ya meningkat. Oke, jadi kita lihat chartnya aja. Oil. Nah, dari chart mendukung nggak kira-kira? Kalau kita lihat chartnya, kita lihat dari weekly-nya dulu. Ya, kalau weekly-nya sih memang sekarang terlihat downtrend ya, tapi dia gagal membentuk new low, lower low di sini. Ya, sekarang harga berada di area namanya inside bar. Ya, dia di dalam satu tren. Ini tren ini puncak sebelumnya, ini lembah sebelumnya. Ya, kalau kita pasang Fibonacci, sebentar ya. Ini pelan-pelan aja kita ya. Kita pasang Fibonacci, sekarang harga berada di area ini berapa nih? Ada yang bisa lihat ini nggak mata saya? 0,5 ya, 50% Fibonacci antara 50% ke 61,8 Fibonacci. Itu yang terlihat ya. Jadi memang di tengah banget nih harganya dari tren terdekat sebelumnya. Inilah tren terdekat sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari market structure-nya, ini kita hapus dulu. Kalau kita lihat dari market structure-nya, ada beberapa benteng yang sudah direbut. Ini misalnya. Ya, sudah breakout. Oke. Nah, ini weekly. Ya, walaupun secara tren terakhir ini, dia masih downtrend. Kalau dilihat dari sini, apalagi dilihat dari sini nih. Ya, ini masih downtrend. Oke, masih downtrend. Nah, kalau ternyata tren tren masih down, secara garis besar masih down, harga masih di tengah. Oke, tapi berita fundamentalnya cenderung menguat oilnya. Itu artinya apa? Nah, jadi kan namanya harga itu kan bergerak dari support ke resisten, dari support ke resisten atau dari resisten ke support. Maka ini bisa juga jadi petunjuk bagi kita bahwa harga sedang mengejar area resistennya. Jadi dia sedang mengejar area resistennya. Jadi misalnya kalau ini kan ada resisten di sini ya. Kita tandain dulu. Ini ada beberapa alternatif resisten yang teman-teman bisa eh, apa? Ada beberapa alternatif. Bahkan ya kita panjangkan aja sampai shadow ini karena satu area di. Nah ini kan masih ada ruang kosong di sini. Masih ada ruang kosong dan harga sesuai dengan berita fundamental, harga bisa akan ke sini karena oil cenderung akan menguat. Jadi masih ada peluang nih, masih ada ruang gerak lumayan jauh ya. Kita lihat ini berapa ruang geraknya, minimal ada sekitar 36 lah ya. Nah, lumayan. Oke. Nah, pertanyaannya apakah kita akan buy sekarang? Nah, buy sekarang ini tentu orang, waduh, buy sekarang. Gimana kalau dia turun dulu? Iya sih, dia akan naik, tapi kan biasanya dia retrace dulu, misalnya kan gitu ya. Dia akan cari harga bagus dulu. Nah, terserah. Sebenarnya ketika teman-teman dapat berita fundamental yang cukup kuat seperti itu,
Kalau duitnya banyak sih mau langsung buy sih boleh ya. Cuman ya tentu ketahanannya harus kuat karena kan harga nggak langsung naik biasanya. Nah, jadi kalaupun turun teman-teman masih punya equity yang cukup lah untuk menahan. Nah, itu pilihan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya kekuatan equity-nya. Tapi bagi yang misalnya equity-nya terbatas gimana? Nah, itu teman-teman dengan equity terbatas bisa misalnya ya cari harga bagus lah di time frame yang lebih kecil misalnya. Misalnya kita pindah ke daily, ya. Nah, ini tetap area yang dituju, ya. Dan kita bisa dapat beberapa alternatif area lagi, mungkin yang lebih bagus ya. Nah, ya saya pakai area ini aja lah, walaupun agak lebar, tapi saya lebih senang begini gini. Karena kalau ditentukan sangat presisi nanti misalnya, ya contoh ya kita bisa aja tandain area lain, misalnya di sini, ya daerah ini nih. Nah, atau daerah kalau di Infinity teman-teman belajar definisi support resistant, ini area walaupun sudah istilahnya dimitigasi, tapi ini areanya baru sekali ya walaupun sudah nggak fresh istilahnya ya, tapi masih bisa digunakan. Nah, jadi kan ada beberapa area yang potensial menjadi resistan dan jarak harga sekarang ke area yang potensial jadi resisten sudah tidak jauh lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau ambil, ya silakan. Ya, nah, jauh sih sebenarnya. Lumayan, lumayan. Ini lumayan. Kalau profitnya mah lumayan. Tapi Anda lagi-lagi orang yang, aduh saya tidak suka beli di harga tinggi. Ini kan baru berekor. Kayaknya terlalu berisiko. Teman-teman boleh ambil pilihan, misalnya cari harga diskon di sini, ya, atau di sini misalnya. Ini yang simpel aja ya teman-teman ya. Saya milih jenis-jenis support resistant yang umum ya, misalnya di sini. Oke. Nah, tapi ya resikonya ketika teman-teman berharap misalnya, wah harga maunya turun dulu saya baru buy. Gitu. Bisa aja harga nggak turun. Jadi kehilangan momentum. Jadi semua pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau kita buy sekarang, walaupun kita udah dapat alasan yang cukup kuat, harga bisa aja nggak naik dulu, turun 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 dulu, ya, nyari diskon dulu, dan kita bisa floating, atau kita nunggu nih ceritanya, kita nunggu harga turun dulu, ya, berharap bisa beli harga lebih rendah, malah nggak turun harganya, kan bisa begitu. Nah, jadi untuk memperdalam, misalnya apa, memperkecil resiko kita, kita bisa analisa lebih lagi, misalnya, ya, area-area yang menurut kita potensial, ya potensial menjadi arah. Misalnya kalau mau buy di mana nih buy-nya gitu. Nah, kawan-kawan kan sudah belajar dari banyak konsep ya. Nah, ada yang menggunakan klasik support resistance, misalnya low, setiap low ditandain ya. Setiap low ditandain atau shadow shadow candle ditandain. Ini ada shadow di sini, ada shadow di sini ya. Ada shadow di sini boleh dipakai pakai apa yang support resistance yang biasa gitu ya, atau teman-teman menggunakan yang sekarang order block misalnya, atau fair value gap misalnya, terserah, apapun silakan. Jadi silakan aja dicari di mana harga diskonnya untuk buy. Ya jadi silakan. Saya tidak mau membatasi metodologinya karena kan saya tahu teman-teman datang dari berbagai latar belakang. Yang penting teman-teman punya alasan kenapa ambil posisi begitu. Ya, saya pakai order block lah bang, saya pakai base, orang supply demand bilang, saya pakai candlestick aja bang, saya lihat di mana shadow, gitu kan, saya pakai classic support resistance bang, saya lihat swing low-nya di mana, dan di situ saya tandain, misalnya. Boleh, apapun boleh. Oh, ada yang pakai Fibonacci, saya pakai Fibonacci bang, gimana? Oh, saya ukur aja Fibonacci-nya, saya tandain area 61,8 ke bawah bang, saya masuknya di situ. Oke, silakan. Apapun itu boleh ya. Saya tidak mau berdebat masalah-masalah seperti itu ya. Yang penting teman-teman punya alasan. Yang penting apa ya yang perlu disadari? Perlu disadari bahwa
oh ya, oil mau naik nih. Oke, mau naik. Kenapa? Tadi alasan fundamentalnya. Kalau gitu aku harus ngapain? Oh, kamu mau buy ya? Iya, aku mau buy. Kalau buy, pilihannya apa? Aku boleh buy sekarang, tapi kayaknya bisa floating, ya. Nah, tapi kalau ternyata nggak turun harganya, aku nggak ketinggalan momen. Oke, itu pilihannya. Pilihan berikutnya apa? Aku nggak bisa buy sekarang karena duitku terbatas. Jadi aku mau cari diskon dulu, cari support dulu. Maunya harga turun dulu, nanti aku buy di bawah. Nah, itu pilihan teman-teman. Mana yang paling benar? Nggak ada yang paling benar. Kalau ada satu orang yang bisa memastikan mana yang lebih benar, dia pasti orang terkaya di dunia saat ini. Ya, jadi semua pilihan ada konsekuensinya. Yang penting teman-teman bertanggung jawab aja dengan pilihannya. Oh, kalau kamu pilih pilih yang harga diskon gimana? Iya, konsekuensinya apa? Aku bisa kehilangan momen, harga nggak turun dan aku kehilangan momen. Udah disadari aja itu apanya, itu konsekuensinya. Oh, bagi yang tadi nggak mau kehilangan momen langsung buy apa? Resikonya floating, ya siap dengan floatingnya. Jangan nggak siap dengan floatingnya. Harus ada collateral damage-nya, harus ada apa rencana untuk apa, rencana untuk mitigasi bencananya gitu istilahnya. Jadi bagaimana kita merencanakan kalau ternyata skenario-nya tidak seperti yang kita inginkan. Jangan buat skenario tapi nggak siap dengan konsekuensinya. Nah itu sih yang penting sebenarnya. Oke ya, saya sapa dulu yang hadir. Makasih ya yang sudah hadir. Suara saya jelas? Jelas? Masih jelas ya? Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya, Om. Nah, ini contoh bagaimana kita membahas satu aset, ya. Saya sebut aset ya. Nah, kita pertama kita lihat dulu, ada nggak berita fundamental yang mendukung? Oke? Oke, dapat. Nah, kecenderungannya kemana? Nah, kita coba lihat kecenderungannya kemana. Oh, sepertinya ke sini nih. Oke, udah dapat. Setelah itu dapat, kita kayak dapat, anggap aja sekitar 60%, 70% arah sudah kita dapat nih. Ya, 60-70% arah kita udah dapat nih. Oh, arahnya naik. Lalu, baru kita lihat teknikalnya. Nah, teknikalnya bagaimana? Teknikalnya tadi sudah saya jelaskan. Kita lakukan apa namanya analisa multi time frame ya, kita breakdown dari time frame terbesar sampai time frame terkecil. Nah tadi kan kita breakdownnya sampai H4, sebenarnya bisa sampai mana ya, sampai sejauh yang teman-teman bisa. Mau H1 lagi silakan dan ya Pak, saya mau H1 gitu biar kesannya keren gitu kan. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya, karena kan tadi mau cari buy, kalau cari buy-nya di H4 kayaknya kok kejauhan ya. Saya pinginnya carinya di A1 lah supaya dapat peluang lebih cepat gitu. Saya nggak sabaran orangnya. Ya silakan. Teman-teman bisa tandain beberapa area misalnya di sini ya, ya atau di sini. Ya tergantung jenis teman-teman belajarnya apa gitu. Ya. Jadi masing-masing ilmu kan ada ketentuannya masing-masing ya. Nah, jadi di sini ada juga yang nunggu di sini. Semua punya alasannya. Oke? Ada yang nunggu di sini ya. Ada yang nunggu di sini nih. Ada yang nunggu di sini. Oke? Dan semuanya punya alasan. Dan ada yang nunggu di sini. Bahkan ada yang nunggu di sini. Wah, jauh banget. Iya, ada. Super ekstrim dia. Kok jauh banget? Ya, kenapa nggak sell dulu gitu kan? Jadi pertanyaan gitu, kenapa nggak sell aja? Nunggunya di sini gitu. Ya, ada. Ada teori begini, ada. Atau bahkan ada yang sangat agresif. Saya nggak mau nungguin jauh kejauhan. Saya nunggu di puncak sebelumnya aja. Atau di ini nih, di base ya, ada di continuation pattern ini aja. Yang penting sudah masuk area continuation pattern ini, saya buy. Mana paling benar? Nggak ada yang paling benar. Nah, ini yang teman-teman perlu sadari secepatnya. Kenapa? Karena kan capek nyari yang paling benar yang mana kan. Nanti ada yang bilang ini paling benar. Tapi gampang buktikannya kok. Ya,
nggak perlu lama. Nanti kita akan cari ke belakang ketemu ini bukan yang paling benar. Di waktu yang lain yang ini yang benar. Dengan pola yang sama, berita yang sama segala macam. Di waktu yang lain di sini yang benar. Ya, di waktu yang lain ini yang benar. Masing-masing punya kebenaran masing-masing. Nah, yang penting teman-teman punya trading plan-nya aja yang konsisten. Teman-teman kok trading plan-nya apa? Contoh, ada orang yang menambahkan moving average misalnya. Ya, dia tambah kayak tadi kan saya tambahnya pakai Fibo ya. Nah, ada yang nambah pakai moving average. Misalnya ya pasang MA ya, MA 100 dan MA 200. Nah, dia pasang 2 MA ini. Ya, untuk apa? Untuk support. Tadi dia udah tandain beberapa area potensial. Lalu dia kasih syarat tambahan. Selama areanya berada di area MA 100 dan MA 200 misalnya. Jadi ada beberapa nih, contoh di sini nih, masuk MA 100. Ini masuk MA 100, ini masuk area MA 200. Nah, seperti itu. Ya. Nah, boleh, boleh. Nah, ada yang nambah misalnya, oh lihat dulu ada FF, FP, FP, phasing, susah banget sih. Ya, ada imbalance nggak gitu kan? Ada fair value gap nggak misalnya? Ya silakan, nggak ada masalah. Di sini misalnya ada fair value gap nih, contoh. Nunggu dia di situ. Ada lagi nggak di atas ini? Oh, di sini ada juga. Oke, nggak apa-apa. Ya, sini ada juga. Jadi kan bingung kan jadinya? Semua ada. Semua ada analisanya, semua ada alasannya, semua ada pertimbangannya, semua ada benarnya juga. Dan semua ada salahnya. Jadi silakan teman-teman gunakan tekniknya masing-masing. Ya, yang penting teman-teman udah dapat kecenderungan arah nih dari berita fundamental. Oke? Oke, cukup kira-kira? Cukup? Atau bingung? Ya, oke ya. Jadi itu untuk oil yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk gold bagaimana? Gold saat ini saya belum berani bertindak karena saya nunggu keputusan The Fed. Ya, nah kalau lihat kecenderungannya sih, keputusan The Fed-nya melihat kecenderungannya, ya itu kemungkinan tetap, ya tetap. Jadi gold bisa menguat lagi. Gitu. Nah, kalau gold menguat lagi gimana? Kita harus gimana nih ceritanya? Apa kita buy sekarang? Saya sih enggak. Saya tetap berharap, saya tetap akan bertindak di ketika putusannya udah keluar. Jadi saya sekarang lagi nyari support ini, lagi nyari support. Ya, misalnya contoh beberapa support yang potensial, ya, ini puncak sebelumnya. Puncak ini sudah dimitigasi ya, sudah tersentuh puncak ini. Nah, dengan candle ini, ya bisa aja nggak turun ke bawah lagi, bisa. Nah, kalau orang FCMC di sini ditandain karena ada area imbalance, ya boleh juga, silakan. Ya, di sini juga ada area imbalance. Oke. Nah, ini ada beberapa area alternatif bisa jadi support bagus, ya. Nah, se- selain ini ya, ini yang paling dekat ya, puncak sebelumnya, lalu puncak sebelumnya yang berikutnya ini puncak sebelumnya yang berikutnya juga ini, dan kebetulan didukung oleh jenis analisa yang lain.
jenis support atau resisten yang lain. Ini berdasarkan SMC atau SND. Ya, jadi diperkuat lah. Nah, jadi eh, boleh nggak buy sekarang? Saya nggak berani kalau buy sekarang. Kalaupun saya buy sekarang, saya perlu breakout dulu nih high ini, baru saya berani buy dapat alternatif buy ini, breakout dulu high-nya, baru saya nunggu harga bagus ke bawah, baru saya buy. Tapi kalau beritanya muncul nanti malam, mungkin ada sedikit reaksi kontraksi harga, biasanya sebelum naik dia akan turun dulu gitu kan, ya ambil bawah dulu baru naik, bisa begitu reaksinya. Jadi ini sangat unpredictable reaksinya. Tapi kalau kemungkinannya sih teman-teman bisa lihat bahwa dari data inflasi terakhir ada kemungkinan suku bunga tidak turun atau tetap didukung oleh US Treasury 10 years ya. Jadi ini data hutang pemerintah Amerika obligasi itu cenderung up ya teman-teman. Ini kan lagi uptrend ya, sudah berhari-hari ini uptrend. Nah sekarang memang dia ketemu resistennya di sini ya, ketemu resisten tapi trennya masih up. Apalagi kita lihat dari tren ini ya, dia sudah up, dia sudah retrace dan dia bisa saja melanjutkan perjalanannya lebih ke atas. Nah, kalau ini naik ke atas, ini kan ini biasanya dia searah dengan suku bunga. Jadi kalau eh, oh sorry sorry, kebalik ya. Ini kalau ini naik ke atas, ya ini naik ke atas, itu dolar menguat. Ya, kalau dolar menguat berarti eh, apa harusnya keputusan The Fed-nya itu menurunkan suku bunga. Jadi kalau kalau kita bisa ngelihat ya nanti nanti malam kita tunggu aja lah ya. Menurut saya ini kita tunggu aja gitu. Karena DXY pun kalau kita lihat DXY, nah ini DXY ya. Ini adalah indeks dolar. Kalau kita lihat indeks dolarnya, tergantung dari mana melihatnya ya, tergantung dari mana melihatnya. Kalau lihatnya dari sini masih uptrend. Lihatnya dari sini sudah downtrend karena ini sudah di breakout ya supportnya. Bahkan ini juga sudah sepertinya ya sudah di breakout juga nih. Oke, ini sudah breakout juga. Nah, jadi ada kemungkinan ya dia cari harga bagus sedikit lagi ke atas ya sekitar sini. Kalau beritanya tidak naik suku bunga ya, teman-teman. Tidak turun suku bunga ya. Baru nanti dia ke bawah. Kalau ke bawah berarti kita akan lihat gold akan ke atas. Oke? Nah, seperti itu. Jadi itu untuk gold. Tapi jadi intinya saya tidak ambil posisi apapun hari ini yang berkaitan dengan dolar karena masih menunggu the Fed ya. Kalau teman-teman mau istilahnya copi-copi, ambil-ambil peluang kecil di market karena market kan sekarang dalam fase menunggu ya. Dalam fase menunggu, teman-teman boleh masuk ke time frame kecil, misalnya M5, ya ambil XAU misalnya, ya tandain atas, tandain bawah, buy sell di atas, buy di bawah, sell di atas, buy di bawah, sell di atas, buy di bawah boleh. Kalau mau begitu, tapi saya tidak. Jadi kalau teman-teman misalnya, ini kan masih sideways nih, semuanya masih nunggu nih. Kayaknya harga di situ-situ aja, tandain atas, tandain bawah, ya beberapa area silakan ditandai, ya. Kemudian teman-teman sell di atas, buy di bawah, ya silakan. Ya, itu juga cara trading. Ada juga yang begitu tradingnya, tapi saya enggak. Ya, bagi pecinta scalping sih silakan. Oke? Nah, jadi itu dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Cepat banget hausnya ya. Kalau lagi siang-siang webinar ini, udah mulai kerasa ini. Kayaknya nggak bisa lama sih. Ada? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, cukup dulu ya teman-teman. Itu kalau mau lihat rekamannya ada di Facebook saya, karena saya live sekalian live tadi di Facebook, jadi pasti tersimpan di situ.
Ingat ya, disclaimer on, ini bukan rekomendasi, prediksi, atau saran saran posisi. Ini bisnis features, ini adalah bisnis yang sangat berisiko, jadi apapun pembahasan di sini dikembalikan lagi ke teman-teman, ini hanya opini ya. Silakan ambil keputusan masing-masing dan jangan lupa untuk membatasi risiko seperti apa Anda ya, plan Anda masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.